Ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa totok punggung itu banyak manfaatnya, dan yang saya beri merah ini adalah induknya. Ya kan? Mengaktifkan sistem getah bening, memaksimalkan kerja natural killer, menormalkan enzim. Kalau ini bagus, yang merah ini bagus, ini akan ikut bagus. Nah, yang kedua, tentu saja kalau kita sudah lakukan getaran di sepanjang tulang punggung, tentu bahagian-bahagian yang kaku di sini akan lentur, dengan sendirinya tulang punggung kita akan berada pada posisi yang benar. Cobalah Bapak Ibu lihat sekarang, nanti perhatikan pasiennya, tulang punggung yang tidak pada posisi yang benar itu kan karena ada tegangan di kiri kanan. Ya kan? Ada yang sangat tegang, ada yang kurang tegang, sehingga terdoronglah ke bahagian yang lebih tegang ya. Nah, kita lenturkan, tentu dia akan kembali dengan sendirinya. Jadi sebenarnya yang memperbaiki tulang punggung ini adalah kalau kita melenturkan kiri kanannya. Nah, kalau tulang punggung sudah pada posisinya, tentu jalur saraf, jalan saraf yang di dalam juga akan menjadi lebih bagus. Bapak Ibu, di dalam ini kan berjalan saraf. Ya, yang keluar dari otak, pusatnya kan otak, kemudian berjalan saraf di dalam ini, ya, dalam rongga ini, kemudian keluar di samping-samping ini, baru dia menuju organ. Kalau posisi tulang punggung ini tidak benar, tentu saraf juga akan bengkok-bengkok. Kalau dia bengkok-bengkok, tentu dia tidak bekerja sempurna juga. Nah, itulah kenapa kita perlu melakukan bahwa posisi tulang punggung harus berada pada posisi yang benar. Nah, oke, ini. Yang ketiga dia, Yang ketiga baru totok punggung itu menghancurkan sumbatan lemak atau gumpalan darah kalau ada di sepanjang pinggir tulang. Nah, kalau kita buka tulang punggung tadi, kira-kira beginilah kejadiannya. Ini tengahnya tempat saraf, kemudian keluar. Nah, ini Bapak Ibu, ini tidak tersampai oleh tangan kita, tidak akan tersentuh oleh tangan kita. Sedalam apapun Bapak Ibu menekan, tidak dapat yang sarafnya ya. Tapi getarannya sampai, dan supaya saraf ini bergetar, kita harus menggetarkannya dengan kuat. Apa definisi kuat? Sok kuat tenaga? Enggak, getaran yang harus kita buat kuat. Bagaimana caranya? Supaya getaran itu kuat, kita harus membenturkan jari ke tulang. Sama ibarat kita menggetarkan meja ini Bapak Ibu. Kalau kita ingin getarkan meja ini kan kita harus bentur. Bergetar dia sampai ke situ. Tapi kalau tangan kita tidak menyentuh tulang, getaran ke bawah tidak maksimal. Bayang enggak Bapak Ibu menokok petang listrik? Tiang listrik. Ya kan? Tulang itu kan benda padat. Jadi kalau kita benturkan tangan kita ke tulang, getarannya kuat. Jadi ini akan bergetar. Kalau ini bergetar, dia akan aktif. Aktif, dikirimnya lah sinyal-sinyal ke semua organ itu. Ke stem cell disuruh aktif, apalagi hormon endorfin disuruh keluar, prostaglandin. Kalau dia kita getarkan dengan kuat, baru ini bergetar. Jadi kalau Bapak Ibu menggetarkan totok punggung waktu menotok, tidak membenturkan tangan ke tulang, bukan tidak memberi hasil, tapi lambat. Kadang-kadang gitu, sudah 3 kali, 4 kali totok kok belum ya? Kok Ustaz Abdul Rahman sekali totok sembuh ya? Coba lihat beliau menggetarkan, betul-betul terbentur ke tulang. Kadang-kadang kita yang pemula, mohon maaf yang pemula ini terbawa arus karena posisi punggung. Melihat ada, ini kan tulang, kemudian agak seperti bandar beselokan masuk ke dalam, itu ada yang tinggi. Kita asik di yang tinggi. Waktu kita asik yang tinggi, membentur tulangkah tangan kita? Enggak. Berarti kita di mana harusnya? Di yang cekung, supaya tangan kita membentur tulang. Nah, bandingkanlah nanti Bapak Ibu. Bandingkan, hasilnya jauh akan lebih cepat kalau tangan kita membentur tulang. Termasuk juga nanti tulang belika, termasuk juga tulang panggul. Oke, berikutnya dia bekerja meningkatkan metabolisme. Bagaimana cerita meningkatkan metabolisme? Sebenarnya cerita TCM tadi. Ya kan? Ternyata dari penelitian Elizabeth Dike dan kawan-kawannya itu, gerakan CTM saja yang hanya menekan-nekan, ya, itu bisa mengoptimalkan keluarnya hormon dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh.
bisa mengaktifkan namanya natural killer. Natural killer ini sebenarnya termasuk juga sel induk sebenarnya dia. Apa itu Bu natural killer? Sel yang berperan dalam tubuh kita untuk memakan sel-sel atau zat-zat yang tidak berguna. Dan salah satu gaya hidup kita yang paling bagus untuk natural killer adalah puasa. Ternyata puasa itu katanya mengaktifkan natural killer. Jadi kalau orang rajin puasa tidak sehat juga, lihat lagi faktor risiko tadi, lihat lagi gaya hidup, gaya puasanya. Kalau gaya puasanya benar, pasti natural killernya aktif. Itu sudah diteliti orang. Kita sebenarnya sekarang tinggal menganalogikan aja ke totok punggung kita. Kemudian kalau perlu kita memberikan sedikit pembuktian. Kita sudah ada dasar-dasar penelitiannya bahwa memang totok punggung ini luar biasa. Nah, kemudian juga totok punggung merevitalisasi kerja otak. Saya ingin menggambarkan di sini Bapak Ibu bahwa ini kan ada tulang punggung. Di tulang punggung ini kan ada C1, C2 ya, cervical 1, cervical 2 sampai 7, thoracal 1 sampai 12, ada lumbar 1 sampai 5. Di masing-masing lumbar itu kan keluar persarafan. Ya, dia mempersarafi masing-masing ini daerah yang spesifik. Daerah yang spesifik. Jadi misalnya begini, Bapak Ibu lihat yang warna kuning. Nah, warna kuning ini ya, yang di paha di bawah. Kuning ini kan begini dia di sini sampai lewat dia di pinggir balik yang merah ini sampai dia di sini. Sarafnya dari mana? Sarafnya dari sini. Di lumbar 4. Di lumbar 45. Artinya apa? Dengan menggetarkan daerah 4 lumbar 5, berarti kita mengaktifkan ini. Itu juga lah nanti jawabannya kalau ada pasien kita bilang, Bu, yang sakit kaki ambo. Yang keberadaan itu tapak kaki, Bu. Ya kan? Iya, di siko induknya. Ya, di siko juragannya. Kalau ini sudah kita getarkan, ini akan membaik. Nah, Bapak Ibu lihat, masing-masing saraf itu ada daerahnya. Ya, lihat. Di sini ya, dia mempersaraf ini ya warna biru sampai ke sini. Sampai sini. Yang di atas juga begitu. Ya kan? Nah, semua tubuh kita begitu. Artinya apa? Di sini adalah prinsip totok punggung yang kita pakai. Kita kan tidak mungkin Pak Ibu memilih totok yang bagian ini saja. Orang yang sakit dia keseluruhan. Tentu ini kita totok semua. Itulah kenapa clue yang kita pakai di totok punggung itu adalah rapatkan. Jadi kita menotok daerah itu rapat-rapat. Ya, tidak melangkah-langkah, totok sikostek, totok sikostek, totok sikostek. Tidak jaga jarak. Tidak jaga jarak. Totok punggung tidak boleh jaga jarak. Nah, kenapa? Karena kita tidak mungkin, ya kan? Karena kan sederhana totok punggung. Kita tidak mungkin menghafal satu-satu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu mau boleh. Kalau Bapak Ibu bisa hafal ya totok saya bagian yang hafal. Kalau hafal kok di thoracal limo, di lumbar limo konyo kamari ko jalannya. Yang sakit siko jadi yang buat totok saya siko. Boleh kalau hafal. Tapi daripada pandai-pandai menghafal, ancalah hajarnya sadu atau sebantanyo dan tidak melelahkan. Jadi ini hanya saya ingin menggambarkan bahwa itulah kenapa kita dengan bekerja hanya di totok punggung saja, di punggung saja, organ ini membaik. Ya kan, daerah ini membaik. Karena dia sudah ada. Kemudian untuk organ dalam juga seperti itu. Tuh, Bapak Ibu lihat nanti di organ penting tubuh manusia, kan juga lihat dari thoracal 1 sarafnya kemana. Ya kan? Kalau di daerah mata, kepala dia daerah servikal. Bapak Ibu kalau tidak mau menghafal, kan kita bisa hafal satu-satu. Kita lihat sebentar. Kalau tadi kan dia ke kulit ya, masih dari organ dari tulang punggung ke kulit. Nah, ini. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu, kalau tadi dari masing-masing ini kan tadi yang ke kulit. Sekarang yang ke organ dalam. Ya. Dari masing-masing tulang tadi, servikal, thoracal, lumbar, dia juga mensarafi organ. Ya. Kemudian kita lihat bahwa saraf itu bekerjanya tidak satu-satu ya. Ciek konyo ke jantung se. Yang satu ini dia ke hati saja, tidak. Dia saling kait berkait. Itulah yang seperti disampaikan oleh Ustadz bahwa analoginya adalah sarang laba-laba. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kalau Bapak Ibu mampu menghafal ini, jantung ini dari mana saja, thoracal berapa sampai berapa, boleh Bapak Ibu menotok di situ saja. Tapi karena kita, kalau saya sih ogah ngafal yang seperti itu Pak, ngapain juga hafal rumit-rumit. Toh dengan menotok rapat-rapat, ya kan, dan benturkan, dia bisa menggetarkan semua saraf. Yang saya ambil di sini adalah ternyata mudah sekali menghafalnya.
Kalau Bapak Ibu tidak punya waktu menotok, ada yang ingin menotok sedikit saja, sesuaikan dengan keluhan pasien. Makin ke atas keluhannya, makin ke atas lokasi menotoknya. Bagi 3 saja punggungnya. Bahu sampai belikat, belikat sampai panggul, panggul sampai sulbi. Cocokkan aja lah lagi. Ya kan? Kan itu cerita. Coba lihat otot ini. Itu aja ceritanya. Mata di atas ini letaknya. Berarti kita ngotok di cervical 7. Belikat ke atas di bahu, ya kan? Nah, jadi betapa mudah dan sederhananya totok punggung ternyata. Padahal saya sudah sekolah bertahun-tahun nih Pak menghafal ini. Ya Dokter Amria. Maksud saya, ya kan? Saya tidak merasa rugi baru sekarang mengenal totok punggung. Luar biasa ternyata. Setelah kita cari, kita baca, ada ilmiahnya ternyata. Ya kan? Tidak hanya sekedar uyel-uyel. Tidak hanya sekedar urai-urai lemak, tidak. Itu yang paling ringan dari totok punggung. Uyel-uyel lemak itu. Kenapa tadi Bapak tadi bilang sedikit saja sudah terasa enak? Bukan baru sebatas uyel lemak itu Bapak Ibu, hormonnya keluar. Tubuhnya sehat, tubuhnya optimal. Ya kan? Kemudian apa? Bapak Ibu, sedikit saya ingin beri gambaran bahwa jangan alergi mendengar kelenjar getah bening. Karena gini, pasien sering datang nangis ke saya, Bu, saya menderita kelenjar getah bening. Saya bilang, apa masalahnya? Orang semua kita punya getah bening kok. Atau datang ke kita, Bu, saya amandel. Apa masalahnya? Semua kita punya amandel kok. Itu kan tentaranya tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, seluruh tubuh kita ini penuh dengan kelenjar getah bening. Fungsinya apa? Dia menghasilkan tentara yang akan melawan penyakit. Tapi sayangnya kelenjar getah bening kita ini sekarang dalam posisi tidur. Lewat virus corona nya tonton masuk virus corona namanya nonton. Aku sih. Ya kan? Datang penyakit kuman TBC, dia tonton aku. Padahal dia harus bergerak memakan. Nah, kenapa dia daring? Kenapa begitu? Karena rusak oleh gaya hidup kita tadi. Rusak oleh faktor risiko yang kita punya tadi. Nah, kalau kita perbaiki dengan totok punggung, ini akan menjadi aktif. Tak satu pun penyakit dia biarkan lewat. Sel kanker yang muncul di tubuh kita, Bapak Ibu, kanker itu tidak datang dari luar ya. Sel kanker itu adalah sel normal tubuh kita yang berubah menjadi jahat dia. Nah, itu juga dimakan oleh zat yang dihasilkan oleh kelenjar getah bening. Tapi jangan alergi. Dia baru bermasalah getah bening itu kalau dia sudah menjadi kanker. Barunya bermasalah, ya kan? Sedikit saya lanjutkan dulu. TCM tadi. Nah, ini. Saya hanya ingin mengulang ini supaya kita tahu bahwa yang terjadi di totok punggung itu adalah hal yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi pada waktu CTM dan perlu kita catat adalah connective tissue message jauh levelnya di bawah totok punggung ya Bapak Ibu. Kenapa saya katakan? Karena pada CTM kita harus memeset daerah yang sakit. Paha sakit, paha dimeset. Dada sakit, dada dimeset. Punggung sakit, punggung dimeset. Kalau totok punggung kita hanya bekerja di pinggir tulang. Yang terjadi ini, jadi dengan menekan daerah itu katanya, yang pertama adalah pembuluh darah subkutan di bawah kulit kita itu akan melebar. Buktinya adalah muncul kemerah-merahan. Kita kadang-kadang menepung seperti itu kan? Nah, itu bagus sebenarnya karena pembuluh darahnya melebar sehingga apa? Sirkulasi akan lancar secara keseluruhan. Nah, kita lihat. Makanya supaya merah, supaya pembuluhnya merah, minyaknya banyak atau sedikit? Sedikit. Makanya jangan boros dengan minyak. Ya, merugikan kita. Kemudian apa katanya lagi? Dengan CTM, ya dengan menekan itu saja akan terjadi refleks segmental yang dapat memicu perubahan fungsional termasuk efek spasmodik pada organ. Jadi katanya dengan menekan itu terjadi refleks pada saraf yang di dalam tulang punggung tadi, ini dia akan menghambat nyeri. Itulah kenapa orang sakit kepala kita totok sakit kepalanya hilang. Terjadi refleks di dalam saraf. Nah, ini teori saraf lagi. Nah, ini jalur saraf ke otak itu dihambat, di stop. Tapi yang jelas dengan menggetarkan bagian yang kejang di kulit, hantaran nyeri akan dihambat.
Nih, kalau CTM itu gerakannya tarikan, kaitan, melingkar atau linear. Ini mirip dengan kita. Totok punggung. CTM melepaskan hormon dan neurotransmitter, ini termasuk kelompok-kelompok hormon ya Bapak Ibu, dari ujung-ujung saraf simpatik seperti endorfin, prostaglandin dan lainnya. Sudah. Nah, ini seperti ini dia CTM itu seperti ini. Ditekan. Jadi ditahan di sini, ditarik ini. Nah, berarti ini yang kaku. Kalau ini terasa kaku, kita tahan di sini, kita tarik di sini. Nah, begitu cara kerjanya, mirip kan? Tapi dia memeset semua. Dia peset semua. Nih, dia mulai dari sini, dia tahan di sini, dia tarik ini. Begitu kira-kira. Banyak lagi sebenarnya tekniknya. Nah, sedikit kembali ke getah bening. Nih, setiap orang punya sistem getah bening di dalam tubuhnya. Sistem ini terdiri dari kelenjar getah bening yang kita rasakan bulat-bulat. Kalau orang Padang sering kalau dari situ dia getah bening. Kenapa dia bengkak? Kenapa dia teraba? Karena dia aktif. Ya. Nah, selain kelenjar getah bening ada namanya pembuluh limfo. Apa kerjanya? Mengangkut cairan bening yang kita sebut dengan getah bening yang diambil dari seluruh jaringan tubuh. Apa isinya getah bening itu? Nah, isinya getah bening itu adalah cairan yang mengandung limfa. Jadi kalau ada sel kanker dibawa oleh limfa ini. Ada bakteri, ada virus. Jadi disaring kuman virus itu dibawa, nanti dimakan oleh natural killer, oleh sel pemakannya yang ada di dalam kelenjar getah bening. Nah, yang selama ini terjadi apa? Sistem ini tidak lancar. Saluran getah bening itu tidak lancar sehingga apa? Tersendat-sendat membawanya. Kececer-cecerlah bakteri itu di tempat lain. Bapak bayangkan kan, dia masuk ke dalam pipa, jalan sampai dia di kelenjar getah bening dimakan. Sebelum sampai ke sini dia macet, Pak. Macet di sini, jalan lagi macet, tinggal di sini 1 ekor kuman, tinggal 2 ekor kuman. Itulah yang terjadi di tubuh kita. Nah, dengan totok punggung aliran ini lancar. Sampai di kelenjar getah bening dimakan. Tentu tubuh kita sehat. Jadi mekanisme ini ada dalam tubuh kita. Nah, cairan getah bening ini dialirkan kembali setelah dibersihkan nanti di dalam kelenjar getah bening. Cairan ini dikembalikan lagi ke tubuh untuk lihat-lihat lagi mana kuman, mana kanker, dibawa lagi. Nah, sekarang yang terjadi di kita itu yang macet. Oke, itu yang dimasukkan dengan getah bening, mengartikan getah bening. Nah, pertanda sel imun di dalam kelenjar getah bening melawan infeksi atau sel kanker adalah ketika kelenjar itu membesar. Jadi jangan terlalu takut dulu di awal-awal kalau ada teraba kelenjar yang membesar. Cari dulu ada sumber infeksi enggak. Kalau kita tentu totok dulu supaya infeksinya berhenti. Ya, ini kembali ingin menggambarkan, tapi ini bisa dibaca ya Pak, tidak kelihatan ya, bahwa masing-masing tonjolan ini tempat keluar saraf dan dia akan berhubungan dengan semua organ. Contoh satu ya, toraka 5. Toraka 5 itu tempat keluar saraf yang mensarafi hati dan peredaran darah. Kalau itu terganggu, saraf yang keluar dari toraka 5 terganggu, yang terjadi adalah sering, lihat Bapak Ibu, demam, masalah tekanan darah, lihat, padahal dia dari toraka 5. Masalah tekanan darah, gangguan peredaran darah, radang sendi dari toraka 5. Dari toraka 5. Nah, ini yang membuktikan bahwa ternyata di saraf toraka 5 ada yang mengendalikan tekanan darah. Sementara yang kita hafal tekanan darah kan di bahu. Nah, kita asik di bahu, ternyata macetnya di toraka 5. Itulah kenapa saya bilang GT optimal lebih bermanfaat. Berakibat jelek Bu? Enggak, kita yang jelek capek Bu. Totoknya 2 kali totok harusnya sembuh, ini kita totok 5 kali. Ya kan? Oke. Nah, ini bisa dilihat nanti. Jadi masing-masing ini ada contoh apa lagi ya yang berkaitan ya. Nih, ada cervical 6. Tapi cervical 6 tidak daerah totok nih. Batas totok kita di mana Bu? Kalau sederhana nanti Ibu ngasih tahu ke pelatih, peserta latih. Paling tinggi apa? Setinggi bahu. Ya, setinggi bahu. Jadi kita hanya di cervical. Di atas bahu tidak boleh ditotok. Di atas bahu tidak boleh ditotok.
Ya, setinggi sejajar bahu itu yang pada setinggi. Nah, di cervical 6 coba lihat. Cervical 6 saraf ke otot leher, ke pundak, ke amandel. Kalau ini terganggu yang terjadi apa? Nyeri leher, nyeri pundak, nyeri lengan atas, amandel, sesak napas. Tapi tanpa menotok cervical 6, dengan menotok cervical 7 saja, keluhan cervical 6 hilang. Ya kan? Kita kan tidak pernah menotok cervical 6. Kita kan totok cervical 7. Buktinya sakit pundak kita hilang. Bukti bahwa saraf kita jaring laba-laba. Jadi jangan tidak percaya diri Bapak Ibu ya. Maksud saya gini, ada pasien datang mau pasang cincin, kita sentuh belikat kiri sakit, jangan dipaksakan juga di belikat kiri. Cari dulu daerah yang tidak sakit. Oh ternyata daerah tidak sakit dipanggul, totok dulu panggul Bapak Ibu. Setelah 10 menit totok panggul, naik ke atas pelan-pelan. Nanti belikat kiri bisa dipegang. Cobalah. Ya kan? Mungkin sudah ada yang pernah cobakan. Sakitnya di pinggang. Ya kan, dia ngaku ke kita saraf jepit. Kita pegang nggak bisa, Bu, kesakitan. Cari daerah yang tidak sakit. Ternyata yang tidak sakit belikat kiri. Totok di situ dulu, Bu, 10 menit. Totok, nanti turun pelan-pelan. Nanti belikat kiri bisa dipegang. Bukti bahwa saraf kita jaring laba-laba. Jadi enak sekali, makanya saya bilang, totok punggung ini memang luar biasa. Luar biasa. Ya kan, mana tuh ilmunya? Yang sakit pinggang yang ditutup belikat kiri. Ya kan? Nah, jadi memang kita lihat ilmu lain. Sebenarnya kita mungkin karena kurang membaca saja Bapak Ibu. Kalau kita baca lebih banyak, sebenarnya pembuktian totok punggung ini ada di ilmu lain. Yang paling banyak punya sekarang fisioterapi. Kemarin saya diskusi dengan adik-adik fisioterapi, kebetulan dia sudah totok punggung. Dia bilang dia punya alat namanya TENS. Ada yang fisioterapis di sini? Setelah saya diskusi, ternyata TENS itu kerjanya menggetarkan. Saya bilang kalau gitu jauh lebih besar kerja totok punggung. Kenapa? TENS hanya menghambat hantaran nyeri. Kan kalau orang di TENS nyerinya hilang, ternyata kerjanya getaran, Bu, Pak. Saya bilang sama adik saya itu, kalau gitu rancak totok punggung lah. Sudahlah nyerinya hilang, jantungnya sehat. Ya kan tanpa sengaja kan orang datang ke kita karena sakit pinggang, kita totok, otomatis nanti lambungnya sembuh, jantungnya sembuh. TEN tidak berguna lagi. TEN itu mahal loh, kita modal ini aja nih. TEN kita. Saya kemarin nangani pasien kanker serviks, Bu, tapi keluhan ke kita gatal. Gatal bukan main, Bu, gatal bukan main. Saya totok bilang, Ibu, saya sarankan totok. Totok sekali. Bu, awak totok. 5 kali totok dia datang lagi, Bu. Dia bilang apa? Bu, lah hilang gatal, nak duit gatal lagi. Akhirnya karena kenapa tadi awalnya bisa tambah gatal? Ini, Pak, kelenjar limfe, saluran getah bening kewalahan membawa racun itu. Ibarat banjir. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, kita sudah lihat tadi, walaupun kita lihat ilmu orang lain ya, ceritanya di orang lain, di seperti Elizabeth Dike yang lakukan, ternyata begitu kita kolerasikan dengan totok punggung, ketemu dia kan. Tinggal sekarang kalau kita ingin bukti langsung dari totok punggung, ayo kita bersama-sama ambil peran masing-masing. Yang hobi meneliti, ayo meneliti. Yang banyak uang, ayo menyumbang untuk peneliti, kita lakukan penelitian. Yang hobi menotok, ayo totok, kita kumpulkan pasien banyak-banyak. Ya kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa totok punggung itu banyak manfaatnya. Dan yang saya beri merah ini adalah induknya. Ya kan? Mengaktifkan sistem getah bening, memaksimalkan kerja natural killer, menormalkan enzim. Kalau ini bagus, yang merah ini bagus, ini akan ikut bagus. Ya, ini ngikut. Nah, jadi yang perlu dicatat adalah Bapak Ibu, totok punggung tidak hanya sesederhana uyel-uyel lemak. Ya, waktu kita uyel-uyel lemak, yang terjadi adalah pelepasan hormon, pelepasan neurotransmitter, gelombang biomagnetik yang menggetarkan saraf sehingga saraf menjadi optimal. Demikian saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.